Assalamualaikum anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak ustazah sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak ustazah. Mari kita mulai belajarnya. Masih ingatkah anak ustazah dengan kakek Husin yang menderita penyakit asma? Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Jadi, Pak Husin menggunakan botol spray untuk membantu dia dalam bernafas. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup tak sehat, virus, bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Kedua, kanker paru-paru. Dan yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema tersebut adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kedua, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. 3. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala TBC adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Properti tari merupakan salah satu unsur perlengkapan dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Nah, beberapa contoh tarian yang menggunakan properti yaitu tari piring, propertinya piring, dan yang kedua tari payung, propertinya payung. Contoh selanjutnya, tari serimpi, propertinya adalah selendang, dan tari janger, propertinya adalah kipas. Nah, itulah tadi beberapa tarian daerah dengan propertinya masing-masing. Pembelajaran selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah anak-anak ustazah melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Siapa yang tahu kegiatan apa namanya yang di samping? Ya, benar sekali. Itu adalah kegiatan musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Sekarang kita akan membahas nilai-nilai dalam musyawarah. Pertama adalah nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Dan ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah,
mempertimbangkan moral lebih diutamakan, dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip musyawarah. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum. Menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita masuk tata cara dan persyaratan musyawarah. Pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi, jika peserta belum hadir semua, musyawarah belum bisa kita mulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah jumlah minimal peserta musyawarah. 3. Adanya susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Lalu, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. 2. Berbicara setelah dipersilakan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. 5. Suara cukup jelas. Sekarang kita akan masuk materi tentang tarian. Tahukah anak-anak ustazah, sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Persiapan peragaan tari. 1. Menentukan bentuk karya tari. Misalnya, karya tari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. 2. Menentukan jumlah penari. Misalnya, tunggal atau 1 orang, berpasangan atau 2 orang, berkelompok lebih dari 3 orang. 3. Memilih properti tari. Misalnya mempersiapkan sejak awal, mulai dari latihan, apa saja properti yang kita butuhkan. 4. Menentukan iringan tari dalam bentuk rekaman di CD atau USB. 5. Memilih busana atau kostum tari. Kostum sesuai dengan tema tarian. Jika tariannya tari piring, maka sesuai dengan jenis tariannya. Itulah tadi penjelasan tentang tarian. Tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.